Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai di restoran Krabby Patty. Saat itu Squidward sedang berusaha memasukkan sampah secara paksa ke kantong plastik yang sudah penuh dengan menggunakan kepala SpongeBob, hingga membuat kotoran itu muncrat ke seluruh tubuhnya. Tuan Krab nggak mau harus membeli kantong plastik yang baru karena agar dia bisa menghemat biaya. Mau tak mau, ia pun menyuruh SpongeBob untuk terus memaksa sampah itu masuk ke dalam kantong plastik meski telah penuh. Tentunya SpongeBob menggunakan tubuhnya sendiri untuk terus menekan sampah tersebut. Squidward yang juga ikut membantu dengan cara menginjak-injak tubuhnya, karena itu juga merupakan salah satu kesempatan untuk membalas SpongeBob yang selalu saja mengganggu hidupnya. Kemudian Tuan Krab yang senang atas kinerja mereka berdua lalu menyuruhnya lagi untuk tetap terus menekan-nekan sampah plastik tersebut, sehingga disinilah SpongeBob langsung melompat setinggi mungkin dan inilah yang terjadi. Tak lama dari itu, datanglah kedua petugas sampah yang menghampiri restoran Tuan Krab. Mereka telah menemukan ada orang yang sengaja membuang sampah sembarangan di kota ini. Dan tentunya para petugas itu telah menemukan SpongeBob dan Squidward yang sedang tergeletak tak berdaya. Salah satu rekannya yang juga sudah tahu bahwa dugaannya telah benar karena si pemilik restoran diduga telah menghemat uang demi tidak membeli kantong plastik. Tuan Krab mendatangi kedua petugas sampah itu, namun dia langsung disalahkan karena telah melanggar peraturan membuang sampah sembarangan di kota Bikini Bottom. Dan ini memang tugasnya untuk menertibkan orang seperti Tuan Krab yang sudah melakukan pelanggaran. Lalu kedua petugas itu memperingatkan Tuan Krab agar jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gak lama dari itu, kedua petugas sampah dihubungi oleh atasannya untuk menindaklanjuti permasalahan di tempat yang lain. Sementara itu, Tuan Krab segera menyuruh kedua anak buahnya agar membuang sampah-sampah yang ada di truk pengangkut. Mau tak mau terpaksa keduanya langsung segera pergi untuk membuang sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Saat itu SpongeBob naik truk di belakang. Ia pun senang karena bisa memungut sampah yang belum diambil oleh para petugas kebersihan. Tak hanya itu saja, ia juga bermain dengan angin sepoi-sepoi di sepanjang jalan guys. SpongeBob kemudian salah memasukkan si bocil ke truk sampah, namun dia langsung segera mengambil kembali bocil itu sebelum dihancurkan oleh truk itu. Sementara itu Squidward mulai kesal kepada Tuan Krab yang telah melibatkan masalah kepadanya. Hingga tiba-tiba saja SpongeBob nongol di kaca yang membuat Squidward terkejut dan hilang kendali. Beruntung keduanya tidak mengalami luka yang serius. Sekarang giliran Squidward yang ingin duduk di belakang truk pengangkut sampah karena ingin menikmati angin kencang yang menerpa tubuhnya. Awal perjalanan Squidward mulai menikmatinya, namun dia lupa jika SpongeBob belum bisa mengemudi. Sehingga inilah yang terjadi, Squidward harus menabrak banyak sampah di jalanan karena truk pengangkut sampah itu berjalan tidak stabil. Squidward menyuruh SpongeBob untuk berhati-hati saat berkendara, namun SpongeBob berkata jika dia tidak bisa mengemudi, jadi setir mobilnya berjalan sendiri. Sehingga membuat salah satu seseorang yang ingin membeli perahu justru malah ditabrak oleh truk pengangkut sampah itu hingga hancur. Bukan 1-2 kali saja, melainkan truk pengangkut sampah itu menghancurkan dealer perahu sekaligus. Bahkan Squidward sempat tersedak ban yang nyangkut di tenggorokannya, untung dia berhasil mengeluarkannya lagi. Sementara itu di dalam truk, SpongeBob hanya santai membaca buku di atas setir mobil, lalu truk pengangkut sampah itu berhenti yang membuat Squidward terlempar. Dengan lubang hidung yang besar, Squidward akhirnya bisa mendarat dengan selamat meski mendarat di tempat sampah. Squidward yang kesal kemudian meminta SpongeBob untuk segera mengeluarkannya dari tempat sampah ini karena tubuhnya penuh dengan kotoran yang menjijikkan. SpongeBob kemudian langsung memberikan sabun pembersih kepada temannya. Terbukti dalam sekejap mata seluruh tubuh Squidward benar-benar sangat bersih. Hal itu tentunya membuat Squidward sangat menyukainya. Sekarang keduanya harus memasukkan sampah itu ke dalam truk pengangkut, sedangkan Squidward enggan membantu SpongeBob karena merasa jijik. SpongeBob tak sengaja menemukan boneka yang dianggapnya lucu. Ia pun menyuruh Squidward untuk menaruh boneka itu di depan truk pengangkut sampah sebagai boneka maskot.
Saat itu Squidward kebingungan karena boneka itu bisa ngomong. Awalnya dia tak peduli sama sekali. Namun setelah boneka tersebut mengancam dengan cara akan menghancurkannya, hal itu membuat Squidward sangat panik dan ketakutan. Yang akhirnya ia lebih memilih pergi dari sana setelah melempar boneka itu keluar. Sedangkan terlihat saat itu SpongeBob yang berada di atas truk yang sedang menghancurkan sampah. Dirinya terjatuh ke tempat penghancur sampah gara-gara dikagetkan oleh Squidward yang masih saja ketakutan. Akhirnya karena hal itu membuat tubuh SpongeBob mengalami perubahan. Kini giliran Squidward yang secara tak sengaja malah jatuh ke tempat penghancuran sampah, sehingga dirinya pun bisa merasakan apa yang telah dialami oleh SpongeBob. Tubuhnya diubah ke bentuk huruf T. Keduanya pun bergabung jadi satu karena saling melengkapi satu sama lain. Squidward ingin segera tugasnya berakhir. Namun ternyata sampah-sampah itu masih banyak sekali menggunung sehingga tentunya keduanya harus ekstra kerja keras untuk membersihkan sampah-sampah di kota itu. SpongeBob bekerja dengan sepenuh hati dikala Squidward hanya diberi tugas ringan. Meski begitu namun SpongeBob tak pernah mengeluh sama sekali. Hingga setelah beberapa saat beberapa rumah telah berhasil dibersihkan sampai seisi kota telah bersih dari sampah yang berserakan. Kini tugas mereka hanya tinggal satu, yaitu mengambil sampah di tempat si Patrick. Dengan begitu tugasnya nanti akan selesai. Namun ketika membawa tong sampah, justru si Patrick malah melarang sampah itu dibawa karena dianggap sebagai barang miliknya. Yang alhasil si Patrick berpura-pura kesurupan jadi anjing, namun Squidward langsung melempar ranting kayu sehingga si Patrick langsung terpancing menganggap ranting itu sebagai tulang. Ketika keduanya bersiap pergi, tiba-tiba si Patrick datang kembali serta merebut tong sampah yang dibawa oleh Squidward. SpongeBob juga ikut membantunya sedangkan Squidward langsung segera meninggalkan SpongeBob karena menggunakan alat pengangkut sampah agar bisa mengambilnya. Namun ternyata justru tetangga si Patrick benar-benar sangat besar, bahkan bisa merusak alat pengangkut sampah hingga terpotong. SpongeBob akhirnya menyadari bahwa ternyata sahabatnya itu telah melatih otot-ototnya di tempat gym. Squidward kemudian melarang SpongeBob untuk berteman dengan si Patrick. Namun di sini SpongeBob berkata jika si Patrick adalah sahabat baiknya, SpongeBob meminta agar si Squidward membiarkan sampah itu tetap berada di tangan sahabatnya. Namun Squidward nggak mau ambil resiko karena perintah dari inspektur sampah sudah jelas bahwa mereka berdua harus membersihkan seluruh sampah yang ada di kota Bikini Bottom. Disinilah si Patrick justru malah mengubah tong sampah dan alat penjepit untuk melawan mereka, sehingga tentunya Squidward yang nggak mau kalah ia pun segera pergi masuk ke dalam truk pengangkut sampah dan akan berperang dengan si Patrick. Squidward langsung mengubah truk itu menjadi robot tempur. Setelah robot tersebut jadi, sebelum bertarung Squidward memberikan peringatan untuk segera memberikan tong sampah itu, namun tetap saja si Patrick dengan enggan memberikannya. Sehingga pada akhirnya pertarungan di antara keduanya terjadi, Squidward berhasil menonjok si Patrick hingga terpental. Hingga pertarungan itu membuat rumah si Patrick dan Squidward mulai tercemar sampah yang berserakan lagi. Sedangkan di sisi yang lain terlihat saat itu Tuan Crab yang sedang santuy di depan restoran sambil nyedot minuman. Secara tiba-tiba saja restorannya malah tertimpa sampah akibat pertarungan dari kedua tetangganya. Squidward memaksa agar si Patrick mau menyerahkan sampah kepadanya, namun dia menolak karena sampah itu merupakan barang miliknya. Squidward yang kesal kemudian langsung meluncurkan serangan sampah, akan tetapi si Patrick berhasil menghalaunya. Lalu Tuan Crab datang dan memarahi keduanya karena telah mengotori kota Bikini kembali. Disinilah Squidward murka karena sepanjang hari yang sudah membersihkan kota adalah dirinya dan juga SpongeBob. Namun Tuan Crab malah mengaku-ngaku. Alhasil ketiganya langsung melakukan perang sampah kembali hingga membuat seluruh kota Bikini Bottom penuh dengan sampah. Tak lama dari itu datanglah kedua petugas kebersihan yang melihat kejadian tersebut. Alhasil di akhir cerita ketiganya mendapat hukuman berupa membersihkan seluruh sampah di kota itu. Squidward akhirnya bertemu kembali dengan boneka yang telah mengancamnya. Boneka itu justru menertawakan Squidward sembari pergi dengan menggunakan kendaraannya. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Oke guys, di saat cuaca yang cerah, restoran Tuan Crab banyak sekali kedatangan para pelanggan yang ingin membeli Krabby Patty. Bahkan banyak antriannya, hal itu tentunya membuat Tuan Crab yang melihat dari atas sana harus selalu siap siaga untuk melihat para pelanggannya dipastikan sudah memesan menu makanan. Ia memerintahkan SpongeBob untuk secepat mungkin mengantarkannya. Ada satu pelanggan meski sudah minum namun dahaganya masih saja tetap ada. Tuan Crab pun yang melihat itu langsung memberikan minuman baru kepadanya. Meski suasana di sana cukup kacau karena keterbatasan tenaga kerja, namun itu semua bisa dikerjakan oleh Tuan Crab. Tanya itu saja, meski ada ketiga bandit bajak laut yang ingin mencuri uangnya, Tuan Crab langsung melawan para bandit tersebut agar tidak berani mengusik para pelanggannya juga. Gak hanya itu saja, Tuan Crab juga membantu bocil yang kesulitan makan Krabby Patty karena nggak punya gigi. Yang dimana dia langsung memotong-motongnya menjadi kecil. Akhirnya setelah bertarung cukup sengit, ketiga para bandit itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Tuan Crab sambil membersihkan meja. Kini situasi sudah berhasil terkendali, semua orang bisa makan dengan tenang. Tiba-tiba kuku Tuan Crab mengurus koin yang terjatuh di lantai. Ia langsung mengambil koin tersebut. Ia cukup memanjakan tangannya yang telah berhasil menemukan koin tersebut. SpongeBob datang dengan menendang pintu sehingga membuat Tuan Crab yang ada di dekatnya langsung terlempar hingga mengenai para pelanggannya yang sedang makan. Tubuhnya memantul ke sana kemari mengacaukan segalanya. Pada akhirnya tubuhnya keluar dari restoran dan ia terjatuh tepat di depan seorang pekerja. Koin itu kemudian keluar dari kantongnya dan langsung diambil oleh si pekerja itu. Lalu ketika ia pergi, secara tiba-tiba saja piano yang sedang diangkut ke atas langsung menimpa tubuh Tuan Crab. Ambulan pun langsung didatangkan. Kebetulan pada saat itu dua pekerja baru saja pulang dari kerjaan. SpongeBob yang tahu jika Tuan Crab akan dibawa ke rumah sakit, ia pun langsung bertanya kepadanya siapa di antara mereka yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengurus restoran. Tentunya pertanyaan tersebut membuat Tuan Crab cukup kesulitan untuk mengambil tindakan itu, namun ia tetap harus memilih di antara keduanya. Terpaksa ia menunjuk Squidward, namun Squidward langsung cepat mengangkat SpongeBob untuk menjadi penanggung jawab. Hal itu membuat Tuan Crab sangat khawatir. Ketika Tuan Crab sudah dibawa pergi, SpongeBob berjanji akan menjadi bos yang baik sama halnya seperti Tuan Crab, dan dia pun sangat menyukainya guys. Hingga pada saat itu Squidward pun mengatakan kepada SpongeBob bahwa dia tidak akan bisa menggantikan pekerja Tuan Crab karena setiap kali dia diberikan pekerjaan ini pasti akan memikirkan hal-hal konyol lainnya. Lalu Squidward langsung pergi dari sana meninggalkan teman-temannya. Hingga tak berselang lama dari itu akhirnya Tuan Crab tiba di antara ambulan dengan kondisi tubuh dipenuhi perban. Lalu datanglah SpongeBob yang lagi-lagi membuka pintunya terlalu keras menyebabkan Tuan Crab terguling dari kursi rodanya. SpongeBob senang karena bosnya bisa kembali lagi ke tempat ini. Begitu SpongeBob membawanya masuk ke dalam restoran, Tuan Crab melihat bahwa para pelanggannya sedang pada makan dengan tenang tanpa melihat ide-ide konyol dari SpongeBob. Lalu ketika SpongeBob membawanya ke dapur, dia mengatakan pada Tuan Crab jika karena pekerjaannya sangat repot, ia pun mencari koki baru di dapur untuk membantunya. Hal ini pun langsung membuat panik Tuan Crab. Bagaimana tidak, karyawan baru itu ternyata si Patrick yang kekonyolannya lebih parah daripada SpongeBob. Namun dia meyakinkan bosnya bahwa dia pasti akan mengajarkan si Patrick untuk menjadi koki masak di sini. Namun bukannya yang digoreng dagingnya, justru si Patrick malah menggoreng alat pemadam kebakaran, sehingga hal itu membuat alat tersebut langsung meledak mengenai Squidward yang sedang bekerja. Tentu Squidward pun sangat kesal terhadapnya. SpongeBob kemudian menunjukkan cara kerjanya terhadap Tuan Crab. Kebetulan pada saat itu ada salah satu pelanggan yang sedang makan dalam kondisi meja yang sudah kotor. SpongeBob lalu mendatanginya serta memberikan tisu, namun tisu itu digunakan untuk membersihkan kotoran di mulutnya. Tak hanya itu saja, SpongeBob juga membantu pelanggan lainnya, yaitu dengan cara ngelakban si bocil agar mejanya tidak goyang lagi. Ketika di kasir, Squidward tidak cukup melayani pelanggannya dengan baik, sehingga SpongeBob langsung turun dengan menegur Squidward agar dia bisa berbicara sopan terhadap siapapun. Karena cara tersebut sebelumnya sudah ditekankan oleh Tuan Crab, kali ini memang SpongeBob bisa meniru hampir semua kebijakannya. Ia kemudian memasang helm pelatihan tersenyum kepada Squidward, bukannya mendapat senyuman yang ramah, namun karena tersenyum terpaksa membuat wajahnya cukup menyeramkan.
Si pelanggan itu dengan ketakutannya langsung segera memesan menu makanannya agar bisa secepatnya pergi dari sana. Squidward pun marah melepaskan helm tersebut. Dia berkata jika SpongeBob benar-benar sangat menjengkelkan. Hingga mereka berdua mendengar ada suara mesin, hal itu membuat SpongeBob langsung segera pergi dari sana. Kemudian ketika berada di dapur, dia melihat si Patrick sedang membersihkan alat pengiris dengan menggunakan alat penjepit. Seperti apa yang telah diucapkan oleh SpongeBob, karena proses itu masih salah. Akhirnya membuat SpongeBob harus turun tangan. Kemudian batu tersebut dilemparkan tepat ke arah mesin yang masih menyala. Hingga batu tersebut justru malah terlempar ke arah Tuan Crab hingga membuat rodanya terguling. Ketika memasak pun, SpongeBob selalu mendampinginya hingga meminta si Patrick agar menaikkan sedikit suhu panggangannya. SpongeBob menyuruh si Patrick agar ketika membalikkan dagingnya harus searah jarum jam. Karena pelanggannya menyukai perbedaan. Karena banyak aturan, hal ini tentu membuat si Patrick sangat kesal terhadapnya. SpongeBob pun langsung segera pergi dari sana karena sahabatnya takut memarahinya. Lalu si Patrick langsung segera menata bahan-bahan Krabby Patty itu. Namun ketika SpongeBob melihatnya, justru si Patrick telah melakukan kesalahan karena racikannya tidak sesuai dengan standar di restorannya. Kejadian ini tentu membuat si Patrick gak terima atas teguran itu. Kerjanya seharusnya menyenangkan justru harus terikat dengan peraturan kerja. Ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja, guys. Dan lalu pergi dari sana. SpongeBob mencegahnya, namun tubuhnya malah terkena pintu yang berputar hingga membuat bagian dari tubuhnya terpisah. Disinilah SpongeBob memiliki sebuah ide yang menyuruh bagian dari dirinya untuk bekerja di dapur menggantikan si Patrick. Yang dimana setelah semuanya selesai, akhirnya dia bisa menghirup udara segar. SpongeBob malah melihat Squidward dikerubungi banyak orang karena pesanannya sangat lama. Mereka telah menunggu. Squidward lalu memutuskan untuk pergi dari sana meninggalkan SpongeBob seorang diri. Karena pelanggannya sudah tidak sabar, hal ini membuat SpongeBob kebingungan karena kekurangan tenaga kerja. Beruntungnya di saat itu SpongeBob membelah dirinya lagi dan langsung menugaskannya sebagai kasir untuk menggantikan Squidward. Setelah semuanya beres, ia menghampiri Tuan Crab dan berkata jika dia telah membereskan semua kekacauan yang ada. Namun begitu SpongeBob melihat ke arah lain, justru dia telah melihat ada pelanggannya yang telah menumpahkan minumannya. Hingga kejadian itu membuat satu pelanggan lainnya terpleset terjatuh. Tak hanya itu saja, TV sudah mulai error membuat kenyamanan berkurang. Makanan juga sangat panas sehingga menyebabkan api muncul dan membakar meja itu. Serta pelanggan juga ada yang merasa sangat kedinginan diakibatkan atapnya yang berlubang. Disinilah SpongeBob sudah mulai sangat panik karena kali ini kekacauan datangnya dari mana saja. Apalagi sekarang dia sudah benar-benar kehilangan Squidward. Jadi pekerjaannya malah menjadi kacau. Dia berteriak untuk menghentikan kepanikan itu. Saat pergi ke dapur, SpongeBob langsung membagikan beberapa bagian tubuhnya. Cara itu tetap digunakan untuk meringankan beban pekerjaan di restoran ini yang sangat besar. Dengan begitu semua masalah kemungkinan besar bisa teratasi semuanya. SpongeBob langsung mengarahkan semuanya untuk segera pergi bekerja melayani para pelanggannya. Dan memang terbukti cara itu membuat semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Dia bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya. Satu persatu semua pelanggan merasa senang dengan pelayanan di restoran itu. Meski awalnya sempat terkendala karena kekurangan pekerja, tiba-tiba saja datanglah si Patrick tanpa busana sama sekali. Kali ini kedatangannya untuk membersihkan sisa makanan di meja lalu segera pergi. Namun karena cuaca saat itu anginnya cukup kencang, membuat bagian dari tubuh SpongeBob justru malah terbawa angin terombang-ambing. Akibatnya membuat kekacauan yang sebelumnya sudah terselesaikan, kini kembali terjadi kerusuhan lagi. Ditambah seluruh tubuh SpongeBob malah terkena kipas angin yang membuat tubuhnya langsung terpotong-potong menjadi banyak serpihan kecil. Kejadian itu membuat semua pelanggannya pun langsung pada pergi, guys. Nah, kemudian disinilah justru keajaiban datang karena saking kesalnya membuat Tuan Crab sangat gregetan dengan tindakan SpongeBob. Hal ini memaksa seluruh tubuhnya menghancurkan perban. Disinilah akhirnya Tuan Crab bisa sembuh dengan lebih cepat. SpongeBob merasa gagal karena dia hanya ingin menjadi bos yang baik. Namun semua usahanya gagal, dia tidak bisa menjadi sosok pemimpin seperti bosnya. Tentunya Tuan Crab tahu jika SpongeBob tidak akan pernah bisa menjadi seperti dirinya karena kekacauan ini sebelumnya disebabkan oleh SpongeBob. Maka dari itu Tuan Crab akan memotong gajinya selama beberapa periode, yang kemudian film pun berakhir, guys.